وجميع أولياء الله الصالحين والعلماء الصديقين، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب، نفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin amin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa sholat subuh berjamaah, kemudian sama-sama kita berniat beriktikaf di masjid ini dan juga untuk bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kesehatan, keafiatan serta kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita, sehingga kita benar-benar bisa untuk mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, insyaallah kita akan mengangkat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ujar Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Tidakkah, ujar Nabi, aku tunjukkan kepada kalian di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat. Nah, ini perlu benar kita pahami. Jadi Allah, Nabi nih memandahkan ala adullukum, tidakkah kutunjukkan, kata Nabi, kepada kalian ma yamhullah, sesuatu, maksudnya perbuatan di mana Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan melaksanakan sesuatu itu dan mengangkat dengan melaksanakan sesuatu itu akan derajat. Dan tentunya kita menginginkan, siapa yang tidak ingin kesalahannya dihapuskan oleh Allah
dan siapa yang tidak menginginkan derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah amaliyah yang mana Nabi menjelaskan dalam hadis ini. Ketika hal itu ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, qalu, para sahabat menyatakan, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, apakah gerangan sesuatu itu? Qal, ujar Nabi menyatakan, isbagul wudu'i alal makarih, sempurnakanlah berwudu atas sesuatu yang tidak disenangi. Kita kadang-kadang malah kalau berwudu, cuma di sini kita kalau di kampung kita ini nyaman aja Bang. Misalnya kalau kita berada di negeri yang sangat panas, nah maka untuk menyempurnakan wudu ini sangat susah karena airnya panas. Mungkin seperti di Mekah, ini bulan Sya'ban, ini bulan sudah mulai boleh dikatakan panas itu sudah luar biasa. Nah bagi kita nambah wudu dengan air yang panas, itu kadang-kadang hendak menyempurnakan wudu itu, kita kadang-kadang agak sedikit malas karena merasa panasnya air. Begitu juga kalau musim dingin yang bersengatan. Nah kita pun kadang-kadang bisa koler juga menyempurnakan wudu itu karena sangat dinginnya air. Nah lalu yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu itu kayak apa? Isti'abul a'dha bil ghusli. Jadi meliputakan anggota-anggota wudu itu dengan membasuhnya. Al-makarih maksudnya alal masyaqqat, ketika kita menghadapi sesuatu yang susah untuk menyempurnakan wudu itu. Nah, ulama di sini menyatakan yang dimaksud dengan isbag, menyempurnakan wudu itu adalah menyempurnakan nang wajibnya dulu yang pertama. Nang wajibnya disempurnakan bujur-bujur. Lalu dalam arti juga menyempurnakan itu adalah kada meninggalkan nang sunat-sunat wudu. Nah itu arti menyempurnakan. Seperti berkumur-kumur sunat. Nah itu jangan ditinggalkan. Ini amalan tadi. Amalan nang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala, ujar Nabi, kalau kita amalkan Allah akan mengangkat derajat kita dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Di antaranya amalannya apa? Isbagul wudu'i alal makarih. Sempurnakanlah wudu atas sesuatu yang mana kita kurang menyenanginya. Dan diartikan dalam arti menyempurnakan itu, kada meninggalkan nang sunat-sunat wudu. Berkumur-kumur sunat wudu, membaca basmalah sunat wudu, memasukkan air ke rongga hidung sunat wudu, bergosok gigi sunat wudu, meniga kalikan di dalam membasuh atau menyapu sunat wudu, mengusap rambut kepala sebagian itu sunat wudu, kemudian membaca doa sunat wudu, kemudian melafalkan niat wudu itu sunat wudu dan lain sebagainya. Nah jadi ujar Nabi, sempurnakan wudu itu alal makarih. Nah pada sesuatu yang tidak disenangi. Nah kemudian pahala daripada menyempurnakan wudu di sini dijelaskan juga dalam hadis lain. Ujar Nabi menyatakan, idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min. Apabila telah berwudu seorang hamba muslim atau mukmin, faghassala wajhahu, maka ketika dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'a aw ma'a akhiri qatril ma'. Nah ini bagi orang yang menyempurnakan wudu. Ketika dia membasuh muka, maka ujar Nabi, gugurlah kesalahan-kesalahan yang ada pada mukanya setiap kali dia berwudu itu, yaitu kullu khati'atin, segala kesalahan,
nazara ilaiha bi'ainaihi, nang mana dia melihat dengan dua matanya. Nah ternyata kesalahan yang kita pandang dengan dua mata kita itu ternyata dia berguguran dengan air wudu tadi. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Begitu juga ketika dia membasuh dua tangannya, maka keluarlah dari dua tangannya itu kesalahan-kesalahan di mana tangannya bergerak, meraba dan lain sebagainya bersama air wudu atau bersama tetesan air wudu yang kita pakai berwudu itu. Fa idza ghassala rijlaihi, begitu juga ketika membasuh dua kakinya, gugurlah kesalahan-kesalahan yang ada pada kaki itu sehingga dia keluar hatta yakhruja naqiyyan minadz dzunub, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih daripada dosa. Nah ini hikmah daripada berwudu. Kalau kita berwudunya bujur-bujur, artinya berwudunya bujur-bujur dengan menyempurnakan. Atau misalnya dalam hadis lain juga Nabi menyatakan, ujar Nabi, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudu. Nah, makanya di sini dalam arti membaguskan wudu, menyempurnakan wudu, di sini artinya adalah tawadda'a wudu'an mustamilan ala jami'is sunani wal adab. Jadi orang yang berwudu itu mencakup atas semua sunat-sunat wudu dan adab-adab wudu. Nah jadi kita kalau berwudu itu jangan kita tinggalkan yang sunat-sunatnya. Itu untuk menyempurnakan daripada wudu-wudu kita. Begitu juga dengan adab-adabnya. Misalnya adab berwudu itu jangan waktu berwudu berpander. Itu termasuk adab. Jangan waktu berwudu itu kita terlalu banyak membuang air. Nah itu termasuk daripada adab juga itu. Nah jadi ketika kita berwudu, nang sunat-sunat wudu itu nah ujar Nabi, jangan ditinggalkan. Kemudian adabnya pun kita hendaklah juga melaksanakan. Misalnya kalau berwudu, rapikan pakaian kita. Itu termasuk daripada adab. Nah barang siapa ujar Nabi berwudu dengan menyempurnakan wudunya atau membaguskan wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, niscaya akan keluarlah kesalahan-kesalahan dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti azfarihi, sehingga kesalahan-kesalahan itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Ini hadis Muslim yang menjelaskan demikian. Nah ini kelebihan bagi orang yang berwudu dengan benar-benar menyempurnakan wudunya. Apalagi dalam hadis lain dikatakan, artinya hadis Nabi ini bujur-bujur menyatakan bila orang menggawin ini akan menghapuskan kesalahan yang kita lakukan. Nah dengan cara berwudu, tapi berwudunya tadi bujur-bujur berwudunya. Dalam hadis lain juga menyatakan ma minkum min ahadin yatawadda'a, tidaklah dari salah seorang kalian yatawadda'u, dia berwudu, fayublighu au fayusbighul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudu. Nah disempurnakan yaitu tadi menyempurnakan dalam arti kada meninggalkan sunat-sunat wudu. Summa yaqul, kemudian dia berucap setelah selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah ini doanya sampai di situ aja. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga as-samaniyah, nang 8 pintu surga itu, yadkhulu min ayyiha syaa, silahkan dia untuk masuk dari pintu mana yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim. Wazada at-Tirmizi, kemudian Imam at-Tirmizi menambahkan doanya dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini ditambahkan oleh at-Tirmizi. Nah jadi kita kesimpulannya tadi,
Kalau hendak baudu, sempurnakan udu. Makanya jalan Nabi, tidakkah kutunjukkan kepada kalian sebuah amalan di mana kalau kalian melakukan, Allah yamhullahu bihil khataya, niscaya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah angkat derajat kita. Jadi dia sahabat, ya Rasulullah, apa itu? Ujar Nabi, isbagul wudu, sempurnakan wudu alal makarih, pada sesuatu yang kurang menyenangkan. Nah, itu sudah dijelaskan tentang kelebihan bagi orang yang berwudu, bujur-bujur menyempurnakan wudu. Nah, tentunya bagi orang yang menyempurnakan wudu ini, baik wudunya lambat, hanya tuntung. Karena sini kadang meninggalkan nang sunat-sunatnya. Apa dia sunatnya tadi? Seperti berkumur-kumur, sunat. Baca basmalah, sunat. Memusahkan air ke rongga hidung, sunat. Membasuh dua telapak tangan, sunat. Meniga kalikan dalam membasuh dan menyapu, sunat. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri, sunat. Kalau bisa jadi ulama menghadap kiblat, sunat. Membaca doa sesudah wudu, sunat. Nah, itu banyak. Nah, ini hikmah daripada bagi orang yang menyempurnakan wudu. Berarti kita berwudu itu harus bujur-bujur menggawinya itu. Jangan asal-asalan langsung berwudu aja, jangan. Nang sunat-sunatnya ujar Nabi jangan ditinggalkan. Ternyata itu semua melunturkan kesalahan-kesalahan yang ada di muka kita, melunturkan kesalahan-kesalahan yang ada di tangan kita, melunturkan kesalahan yang ada di kaki kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ujar Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid, banyaki melangkah ke masjid. Nah, ini banyaki melangkah ke masjid. Maksud banyaki melangkah ke masjid itu artinya banyaki berjalan ke masjid. Nah, nanti maksud dengan banyaki berjalan ke masjid itu dalam artian ya kita sholat berjamaah. Nah, itu ke majlis taklim yang ada di masjid. Nah, ini langkah-langkah kita ini ternyata menghapuskan kesalahan. Luar biasa. Ini dalam bentuk amaliyah nang tidak dalam bentuk zikir. Jadi gawian aja. Nah, itu bak wudu tadi, sempurnakan wudu. Kemudian ujar Nabi, banyaki melangkah ke masjid. Nah, kita mumpung masih ya jelon tadi, mumpung kita masih kawa ke masjid, rajini aja ke masjid. Apalagi kita nang sudah tua-tua, kita kada tahu sampai di mana habis usia kita. Yang penting kita banyaki melangkah ke masjid. Karena dikatakan dalam sebuah riwayat, kelebihan daripada orang yang banyak melangkah ke masjid atau kelebihan daripada orang yang berjalan menuju masjid. Nah, itu. Misalnya dalam sebuah hadis dikatakan di sini, man tatahhara fi baitihi, barang siapa nang bebersih dari rumahnya, maksudnya berudu dari rumah, wudu dulu. Summa madha ila baitin min buyutillah. Nah, setelah itu dia menuju rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk apa? Untuk melaksanakan dari sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sembahyang. Kanat khatawatuhu, adalah langkah-langkahnya menuju masjid itu, ihdaha, salah satu langkahnya, tahuttu khati'atan. Jadi satu langkah begitu kita melangkah ini sudah menghapuskan kesalahan. Wal ukhra, langkah yang selanjutnya, tarfa'ud darajah, itu mengangkat derajat. Nah, ini Masya Allah. Jadi bila kita sering melangkah ke masjid, sering tulak ke masjid, nah itu Masya Allah. Jadi luar biasa ternyata langkah-langkah kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus kesalahan. Semakin jauh langkahnya, semakin banyak kesalahan yang dihapuskan. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihan. Ya, ini kira-kira kita rasakan makini Pak.
Nah jadi kita makanya sama-sama berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hamba kesehatan, berikan hamba kemudahan untuk selalu bisa ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Nah itu aja sudah. Apalagi kita para Ramadan nih Pak. Nah sering-sering kita harus ke masjid, ke masjid, ke masjid. Mungkin kita kalau hendak ba'amaliyah di bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan penuh dengan keberkahan, bulan yang dikatakan penuh dengan kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan di bulan Sya'ban ini dengan banyak berpuasa. Dalam arti itu bagian daripada amal soleh. Mungkin kita nak kada tahan puasa, ayo sudah banyaki ke masjid, banyaki melangkah ke masjid. Usahakan kalau perlu hendak sembahyang ke masjid, ke masjid, ke masjid. Nah ini Masya Allah luar biasa. Kalau Nabi memang ke masjidnya sudah kada dikisahkan Bang. Makanya ulun pernah mengungkapkan dalam satu pembacaan gitu. Nah, kita kadang-kadang tertipu dengan hukum. Apa jual sembahyang rajinnya piani kai ke masjid, sudah tuha jua piani kai. Ke masjid tuh jasinin hukumnya fardu kifayah aja, sembahyang ke masjid itu hukumnya fardu kifayah aja. Jadi di rumah kan cukup, ada kaum sudah cukup, ada kaum yang mau azan, ada yang mau imami. Nah kita ini kada turun pun kada apa-apa. Lalu kita merasa hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Jalan fardu kifayah. Fardu kifayah itu bila ada sudah yang lain menggawe, bebaslah sudah kita. Kada berdosa lagi kita kalau kada turun. Itu kita kadang-kadang terpandang hukum atau dengan menyatakan wah itu sunat muakkadah aja, sembahyang tuh di rumah yang sama aja juga, ujar orang kita. Tentunya beda Pak. Kita jangan sampai tertipu dengan masalah demikian. Ternyata orang yang melangkah ke masjid satu langkah, ujar Nabi, untuk menghapuskan kesalahan. Langkah berikutnya untuk mengangkat derajat. Nah apakah kita kada ingin nah kayak ini Pak, kita hidup berpuluh-puluh tahun, mungkin pala dulu pian jadi pegawai negeri sekian puluh tahun pian begawi untuk menjadi sebagai seorang pegawai negeri, jarang ke masjid. Nah ini sudah pensiun ini nah, mumpung diberikan kesempatan masih kawak ke masjid ini nah, ya Allah. Luar biasa, luar biasa. Kawa ke masjid, kawa melangkah, batis masih nyaman. Nah, dulu rancak bana menyambat batis masih nyaman nih Pak. Kada nyaman-nyaman batis Pak, punya sudah sakit pindah ke masjid. Ulun hanyar nih Pak, nukar obat pakai batis di tohot nih biar kada sakit. 2 juta lebih. Nah, biar nyaman ke masjid. Nih pian hendak tarawih nih, lu sudah menyiapkan biar tarawih nyaman, din tohot dulu nyaman ya kan. Wah kada nyaman-nyaman din tohot sakit Pak, ya Allah. Maka imam tarawih ini ngegas terus, kada boleh lumbaran lagi. Ini nah ya Allah mahal benar Pak, ya Allah. Kita jangan sampai karena ayat Allah yang menyatakan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Inya ujar Tuhan dikuciaki dengan hayya 'alas shalah. Kada kawa turun. Ya Allah, fala yastati'un. Yud'auna ila sujud, dibawahi sujud. Siapa yang membawa itu? Muazzin. Hanya 'alas shalah. Pada kawa turun. Padahal kawai turun. Jadi kita bersyukur benar penang kawa turun ya Allah. Ya dulu hanya neh. Nukar obat. Satu saset tuh Pak Ai, memudahkan pindah. Nyebu obatnya ini untuk mengamalkan syariat, semua itu ibadah. Sembuh kada sembuh itu urusan Tuhan. Yang penting kita beribadah lewat syariat. Satu pak itu ada 7 saset. Sehari sekali minum. Obatnya itu 400.000.
Berarti sabuting itu berapa toh? 55.000 sekali minum. Nah, biar si lintuhot jangan sakit, biar melangkah nah. Ulun ini sakit benar kata juapai, menjaga benar ay. Ngomong masih gagah ulun nih pak, sakitan pian. Iya masih cuma lu menjaga, biar niat tuh nah nyaman ke masjid, nah. Nah ini melangkah ke masjid nih pak ya Allah. Makanya pian hendak tahu nih. Dintuhut pian tuh kuat lawan kehadanya bau murah. Mun di sini nyaman naik mbak starter ngeng sampai ke muka masjid. Jauh kemana aja pian ngeng sampai ke muka masjid. Coba pian nimbah umroh. Di mana aja hotelnya kada jauh kada di Hilton. Hilton paling muka kalau apa? Tapi bang hendak masuk masjid aja bilang hendak 200 meter. Belum masuk masjidnya pulang. Oh, mangingil jolin tuh tahu tuh baik. Nah jadi perlu kita makanya ulun bila garing tuh baik bila awak kada nyaman tuh berdoa tuh gini aja. Mun minta sembuh tuh kada jawab. Cuma dalam arti itu ya mahala biu doa tuh. Ya Allah, semoga dengan penyakit hamba ini kada menghambat hamba untuk melaksanakan ibadah. Itu ya. Biar aja sakit tapi jangan menghambat kita untuk beribadah. Nah ini pentingnya apa? Melangkah ini nah ya Allah, melangkah takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Salah satu langkahnya itu menghapuskan kesalahan, langkah yang berikutnya itu mengangkat derajat. Ulun waktu sekolah di Mesir Pak sering teimbai lawan orang tua turun ke masjid toh. Sumbayang di Masjid Rabi'atul Adawiyah. Sidin sudah tua berjenggot putih. Sidin tuh ulun di lantai 6, mungkin sidin di lantai 5. Sidin turun tuh pian paena, babaya melangkah kina jana. Jadi bila menjual angkat sin tungkat kina, melangkah sidin. Kenapa sidin kada luar melangkah itu untuk memperbanyak langkah? Karena satu langkah mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Nah, jadi larang banapa, jadi berdoa aja kita mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Nah, ini mahal benar Pak. Lawan di sini pulang ujar Nabi nah, mahalnya melangkah ke masjid nih. Hadisnya muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulat kullama ghada aw raha." Barang siapa nang berjalan ke masjid ujar Nabi, ghada tuh Pak mulai bisukan sampai siang tuh ghada narannya. Berjalannya tuh bisukan sampai sebelum zuhur itu ghada narannya. Aw roha itu limbah zuhur sampai sore tuh roha. Nah siapa ujar Nabi nang berjalan ke masjid jakanya ibarat tuh mulai subuh sampai ke zuhur. Nah bila zuhur ke masjid kemudian subuh ke masjid. Aw roha itu kena asar ke masjid, maghrib isya ke masjid tuh roha. Jadi ujar Nabi, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan. Allah siapkan baginya di sorga nanti sebuah kemuliaan, sebuah hidangan. Setiap dia pergi di waktu pagi dan setiap dia pergi di waktu sore. Nah ini kemuliaan bagi kita nak ke masjid. Nah, jadi kita berdoa sama-sama Pak Allah, semoga Allah memudahkan kepada kita untuk turun ke masjid. Jangan sampai nak ayat Allah tadi menyatakan wa kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu ujar Tuhan sudah dikuciake turun ke masjid, dikuciake untuk sujud sembayangan, wahum salimun. Mereka sudah dalam keadaan selamat, mereka dalam keadaan sehat, mereka dalam keadaan nyaman, tapi kada kawa turun. Nah, na'udzubillah kita baik berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena pian na'udzubillah, ini na'udzubillah pala
kalau gitu, kalau beneran lah, kalau tuh kada diberi Tuhan lagi kawat turun, misalnya aja diberi Tuhan batis kita lamah kah, nampak maaf mendengar ini apa orang nak Ramadan ini raminya orang gelarakan turunan, namun kitanya kada kawal lagi. Ya sampai ada salah seorang ulama, lu kedinget dengan ulama tuh, si dini lumpuh Pak, sumbahyang ke masjid beting kaum, nya orang bahari kada bisa kursi roda, beting kaum lah, jurang pian wahai syekh, kayak piannya uzur sudah kada usah turun lagi ke masjid, bujur aja sini akunya layak banget, bujur aja pemandiran kamu tuh kada salah, aku ini kada perlu lagi turun ke masjid, tapi nak kayak apa nih si telinga aku nih masih mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Aja sini sayangnya muka kada kau turun han. Nah jadi sama-sama kita pula. Artinya biar nang ngingil sedikit turun aja insyaallah. Han ini masya Allah luar biasa Pak. Pahala daripada turun ke masjid. Isbagul wudu, sempurnakan wudu, wa kasratul khuta ilal masajid, kemudian kita hendaklah memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, wantizarus sholati ba'da sholah, menunggu sholat dengan sesudah sholat. Artinya ini lah kayak kita nih menunggu sholat apa yang kita tunggu? Sholat isyraq. Banyak hadis Nabi yang memadahkan Pak. Di sini kita katakan inna azaman nasi ajran fis shalah ab'aduhum ilayya mamshan fa ab'aduhum, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, orang yang paling jauh melangkahnya dan paling jauh. Walladzi yantajirus shalah hatta yusalliha al-imam, kemudian orang yang menunggu sembahyang sehingga melaksanakan salat bersama imam, a'zamu azram minal ladzi yusalliha summa yanam, ini tentunya lebih besar pahalanya lagi daripada orang yang sembahyang kemudian tidur. Nah kita menunggu sembahyang ini nah Pak, menunggu sembahyang atau menunggu sholat itu ditulis kita itu sebagaimana seperti orang yang melaksanakan sholat. Nah ini pulang kita dudukan nangka ini pula. Makanya nang kayak pengajian tuh antara maghrib dengan isya, tunggu menunggu. Jadi tujuannya itulah menunggu waktu isya. Tuh menunggunya itu dikatakan oleh Nabi sama pahalanya dengan sembahyang. Atau kita etikaf di masjid nah, dudukan kini. Minta maaf loh kalau menyinggung membelah. Walaupun pian taguring-guring nah, maghrib isya pengajian, taguring-guring nah, sedih lomba guring aja. Kadang mendengar lagi orang membacanya guring aja. Cuma sidin kada hendak bulik. Kenapa kada hendak bulik? Ujar sidin kum kada isya kada bulik. Nah ini baik. Menunggu sholat ini, nah ini dikatakan sama dengan sholat. Di sini seperti hadis menyatakan la yazalu ahadukum fi sholatin. Hadisnya muttafaqun alaih. Kadang uyuhnya hadisnya baik. Senantiasa salah seorang kalian itu dihukumkan sama dengan sholat. La yazalu ahadukum fi sholatin. Senantiasa salah seorang kalian itu di dalam melaksanakan sholat. Madamatis sholatu tahbisuhu. Selama sholat itu menahan dirinya. La yamna'uhu ayyanqaliba ila ahlihi illa sholah. Kadang-kadang mencegah sidin untuk bulik ke keluarga itu kecuali sembahyang. Sidin di masjid aja, walaupun tak kantuk-kantuk sidin di masjid. Kenapa sidin kada hendak bulik? Oke, karena dia sidin bulik, muka ada tuntung sembahyang isyraq kada bulik. Atau misalnya antara maghrib dengan isya, ku dia sidin kada hendak bulik, muka ada tuntung ba isya dulu hanya bulik, duduk aja sidin di masjid. Walaupun tak guring-guring tadi duduk di masjid. Nabi menyatakan la yazalu ahadukum fi sholatin, senantiasa seseorang itu masih berada dalam keadaan sholat, walaupun terguring. Madamatis sholatu tahbisuhu, sholat ini yang menahan sidin mau langsung kada bulik. Yang kada bulik ka menghaji kata jasim kada tuntung baisa ku kada bulik.
Pian kada boleh ka ada jasin kada tuntung ba Israku kada boleh jasin. Kalau perlu sampai doa. Nah, duduknya kita di masjid ini Pak dihitung sama dengan beribadah salat. Nah, mungkin kita sembahyang aja dari mana jam berapa kita deh? Jam berapa misal nang turun di sini jam 5 sudah jam setengah 7 berarti berapa jam dah? 2 jam lah. Nah, itu dihitung sembahyang Pak. Walaupun sini nak guring aja mengantuk pangnya malu Pak orang Tuhan dari sepangguringan Pak. Bujur takut. Ulun lagi anom tuh kenapa jenang amang nih bebaya duduk hilang sidin. Maksudnya bebaya duduk ngantuk sidin. Belum tahu lagi kena kan di sini punya sudah umur 60 tahu kada kawan dibawa duduk karena kipas angin sedikit aja guring pulang sini. Nah itu Masya Allah udah senyaman banget pengguringan nih Pak. Nah tapi dikatakan di sini hukumnya sama dengan sembahyang la yamna'uhu ayyang qaliba ila ahlihi kada dana mencegah sidin untuk bulik ke tempat keluarganya illa sholat kecuali sholat. Nah ini Masya Allah kelebihan menunggu orang sholat. Dan ini kemudian juga nah, kelebihannya lagi pelah menunggu orang sembahyang nih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi. Para malaikat bukan malaikat saikung nih Pak ini. Para malaikat tusalli ala ahadikum berselawat kepada salah seorang kalian madama fi musallahul ladzi shalla fihi selama sidin berada di tempat sholat nang sidin sholat pada tempat itu. Nah jadi kita berdiam di situ aja nah. Salawat malaikat yang kita dapatkan. Apa ujar malaikat? Malam yuhdis selama sidin kada batal udu sidin. Jadi bila batal baudu masuk pulang duduk pulang di masjid baik. Taqulul malaikah ujar malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayangi dia. Mun malaikat nih mendoakan lawan kita. Nah Mbak itu kelebihannya di masjid nih. Masya Allah. Makanya biar mun ada duit ayo jauh 4 jua di masjid ini bersedekah. Siapakah? Mun di hadis tuh Pak, siapa yang membangun masjid diulahkan rumah dalam surga. Lalu pula ada hadis menyatakan siapa yang membangun masjid walau sebesar burung beintalu. Sarang burung beintalu itu berapa tuh Pak? Mun diukur duit. Sarang burung beintalu tuh siapa? Mula masjid seukuran sarang burung beintalu. Ya anggaplah 20.000 lah. Itu ujian Nabi diulahkan rumah dalam surga. Tapi mau duitnya banyak jangan memang kayak sarang burung. Duitnya banyak tuh ya banyakilah juga gitu. Nah kan sampai nang kayak itu Masya Allah. Jadi selama kita nih membangun masjid baik orang dudukan di masjid dapat pahalanya, orang nang sumbayangan di masjid dapat pahalanya, orang nang berzikiran di masjid dapat pahalanya. Nah maka pian-pian nang jadi pengurus masjid punya kau jangan dilapas kecuali habis masa jabatannya. Ada wujudan baik. Ulun termasuk pengurus masjid ya. Nang ulun pigoti 2 masjid, kada ampeh je ketua. Bujur nak begayang, ampeh lo. Coba kan mampeh ulun pian. Kada kan ada kekerasan kada. Ada kalau mengganti ulun jadi pengurus masjid, baik ulun jadi ketua masjid. Ketua umum, pokoknya lu kadang tak diganti kecuali meninggal punya kalau anak lu suruh pulang. Nih, jadi jabatan tuh pimpinan juga, cuma pimpinan masjid. Nah itu ini luar biasa Pak. Masya Allah biar luar biasa. Nah nanti apa lagi ampunan dosa. Kita membazikir pakai taliyur lapah ya. Ini kaum kita kalau ada Pak Haji Abdul Hamid ya Allah menurun menilai si dia itu habis-habisan
malam peringatan Isra Mi'raj sidin ketua umumnya harus isuk bulik sidin siapa tahu kada sia-sia lah umur sidin tuh kada sia-sia menghabiskan umur untuk peringatan Isra Mi'raj menghidupkan masjid. Nah ini baik ya Allah, hanya mudah-mudahanlah kita diberkahi oleh Allah khususnya kita, amin ya rabbal alamin. Nah jadi 3 amalannya tadi apa tadi? Sempurnakan wudu, banyaki melangkah ke masjid, menunggu orang sembahyang di dalam pelaksanaan sholat di masjid, menunggu aja ini kelebihannya. Ini saja pengajian kita, mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.